Maksudnya segala sesuatu, apapun itu yang ada di alam semesta ini, semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adadnahu, dan juga sudah dihitung segala sesuatunya, dan juga sudah dijelaskan segala sesuatunya fi lauhil mahfud, pada lauhil mahfud, sehingga laisa syai'un makhfiyan an ilmina, sehingga tidak ada satupun hal di alam semesta ini yang makhfiyan. Makhfiyan itu samar, min an ilmina, dari ilmuku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh sing wonten nang alam semesta menika sampun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang ada dalam hati kita yang terdalam pun niku diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam hatinya Gus Faizun yang terdalam, kepada siapa dia akan menambatkan hatinya. Ini Allah pirsa apa mboten? Pirsa. Meskipun enggak dipublish tapi Allah pirsa. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian ayat selanjutnya Allah dawakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib, ceritakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada ahlu Makkah, kepada kufar Makkah, ceritakan sebagai masalan perumpamaan. Kisah apa yang diceritakan? Tentang ashabal qaryah, tentang penduduk suatu daerah, suatu qaryah, suatu daerah. Dipun tafsiri udkur lahum ya Muhammad, ceritakan kepada mereka kufar Mekah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mastil halahum bikiswati ashabil qaryah wahia Antokiyah. Siapa ashabul qaryah niki? Yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan sebagai perumpamaan kepada kufar Makkah. Dalam tafsir menika dipun sebabkan wahia Antokiyah, mereka itu adalah kaum Antokiyah. Allah dawuh idja'al mursalun id arsalna ilaihi musnaini. Ceritakan ketika Allah mengutus utusan ya kepada mereka kaum Antokiyah, id arsalna ilaihi musnaini, mengirim dua utusan. Ya, ada dua utusan, yakni ya Muhammad bayin li ahli Makkah ahwala ahli Antokiyah li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan fa arsalna ila ahli Antokiyah rasulaini. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayin, jelaskan li ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, ahwala ahli Antokiyah, bagaimana kisah keadaan mereka kaum Antokiyah, karena sesungguhnya aku Allah telah mengutus kepada mereka rasulan, utusan, fa arsalna ila ahli Antokiyah rasulaini. Allah mengutus dua rasul kepada kaum Antokiyah. Terus kemudian bagaimana penerimaan daripada kaum Antokiyah setelah diutus dua rasul? Fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Yang terjadi, mereka penduduk Antokiyah ternyata mendustakan kedua rasul tersebut. Kedua rasul tersebut tidak dipercaya, didustakan oleh kaum Antokiyah, sehingga fa'azzazna bitsalitsin, sehingga Allah datangkan rasul yang ketiga untuk menguatkan. Fa'azzazna bitsalitsin, dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Ai qawainahuma bitsalitsin faqalu ba'da taqwiyatihim inna ilaikum mursalun. Kemudian setelah ketiganya datang untuk berdakwah kepada kaum Antokiyah, mereka mengatakan inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini adalah utusan bagi kalian semua. Tetapi ternyata bagaimana? Kaum Antokiyah niki tidak menerima, justru malah mendustakan utusan tersebut. Dan hal ini sama seperti halnya kufar Mekah. Penduduk Mekah niku tidak percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah. Kanjeng Nabi difitnah, tidak dipercaya. Wong nggak pernah sekolah, wong nggak bisa baca, kok tiba-tiba mengaku menjadi rasul, nggak dipercaya. Hal ini sama seperti halnya yang terjadi dulu pada umat sebelumnya, yakni yang terjadi pada kaum Antokiyah. Ketika Allah mengirim dua utusan kepada kaum Antokiyah, kedua rasul tersebut tidak dipercaya, bahkan didustakan. Akhirnya Allah menguatkan dengan utusan yang
ketiga, bahkan sampai mengatakan inna ilaikum mursalun, tetap saja tidak dipercaya. Dan ini kisah yang sangat penting dalam surat Yasin, sehingga di dalam kisah meniko ada seseorang yang kemudian disebut sebagai Shahibu Yasin karena menjadi tokoh utama dalam surat Yasin. Nanti pada ayat-ayat selanjutnya. Inna ilaikum mursalun minallahi fawahiduhu wa aminu bihi qala al-mufassirun ba'asalah. Kemudian di sini dipun ceritakan jadi dulu niku ba'asa Isa niki ada beberapa riwayat. Niki riwayat yang pertama. Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengirim 2 utusan dari Hawariyun. Hawariyun niku sinten? Hawariyun itu orang-orang yang hidup bersama Nabi Isa. Orang-orang yang iman dengan Nabi Isa. Itu namanya siapa? Hawariyun. Sama seperti hanya sahabat kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, sahabat pada saat atau pada zaman Nabi Isa namanya Hawariyun. Nabi Isa mengutus 2 orang dari Hawariyun untuk berdakwah di kaum Antokiyah. Ila Madinati Antokiyah. Falamma qaruba minal Madinah ra'aya syaikhan yar'a ghanaman wa huwa Habibun Najjar. Shahibu Yasin lah niki fasallama alaihi faqala asy-syekh lahumma man antuma faqala nahnu Rasulullah Isa alaihi salam nad'ukum min ibadatil authan ila ibadatir rahman faqala syekh amakuma ayatun faqala na'am nashfil marid wa nabri'ul akmah wal abras wa nuhyil mauta bi idnillahi ta'ala faqala asy-syekh innali ibnan maridun mundu sinina qala lahu intalik bina hatta natali ala halihi fa'ata syekh bihima ila manzili famasaha ibnahu faqama bi'inillahi ta'ala sahihan fa'amana habibun bihima fafashal khabaru fil madinati wa syafallahu ta'ala ala aidihima kathura minal maradi wa fi riwayatin kana ila akhirih. Dados riwayate Nabi Isa mengirim 2 utusan kepada kaum Antokiyah. Terus ketika sampai di wilayah Antokiyah bertemu dengan seseorang namanya Habib An-Najjar. Niki bukan Habib yang sekarang, bukan, memang namanya adalah Habib Najjar. Namanya Habib Najjar. Karena ini zaman Nabi Isa, namanya Habib Najjar. Ketika bertemu dengan Habib Najjar, 2 utusan niki ditanya oleh Habib Najjar, siapa panjenengan? Dijawab, kula niki berdua adalah utusane Gusti Allah. Utusane Nabi Isa. 2 orang niki ingin mendakwahkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Habib Najjar Shahibu Yasin. Nahnu Rasulullah Isa alaihi salam nad'ukum min ibadatil authan ila ibadatir rahman. Kami datang ke sini untuk berdakwah, untuk mengajak kalian berpindah dari sebelumnya menyembah berhala, berpindah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Ar-Rahman. Kemudian Habib Najjar niki bertanya lagi, ama aku ma ayah, nek pancen bener sampean iki rasul, nek pancen sampean bener iki utusan, coba ada enggak buktinya kalau sampean iki berdua adalah utusan? Dijawab faqala na'am, nggih wonten. Apa tandanya? Apa buktinya kalau rasul? Buktinya nasfil maridho, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nabriul akmah, dan kami bisa menyembuhkan penyakit belang. Kami bisa menyembuhkan wong sing picek. Kami bisa menghidupkan orang yang mati, dan semua itu tentunya biidnillahi ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Habib Najjar niki kemudian mengatakan, faqala syekh innal ibnan maradan, kula niku gadah anak wis swidak tahun loro, lumpuh, gak bisa bangun dari kasurnya, gak bisa berdiri, sudah sampai 60 tahun. Nek pancen panjenengan wong kalih niki rasul, maka coba buktikan, sembuhkan anak saya. Nah, niki dari jarene Habib Najjar. Akhirnya 2 rasul tersebut utusannya Nabi Isa mengatakan, "Intolik, sudah bawa sini. Ayo tunjukkan di mana anaknya panjenengan. Antar kami ke anaknya panjenengan." Akhirnya benar, 2 rasul Nabi Isa ini diantar menuju ke tempatnya anaknya Habib Najjar yang sudah sakit selama 60 tahun. Nah, kemudian akhirnya bagaimana? Famasaha ibnahu faqama biidnillah. Akhirnya 2 rasul ini mengusap
anak daripada Habib Najjar, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala anak yang selama 60 tahun niki lumpuh kemudian setelah diusap atas izin Allah menjadi sahihan, menjadi sembuh. Fa amana habibun bihima fa fashal khabar fil Madinah wa syafallahu taala ala aidihima katsiran minal maradi. Akhirnya berita tentang dua rasul yang datang di negara Antioquia terus kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, punya kelebihan yang luar biasa ini fasya masyhur, tersebar kabarnya di mana-mana. Nek pendatang dua orang ampuh sakti mandraguna iso menyembuhkan orang sakit yang tadinya lumpuh sampai 60 tahun bisa disembuhkan. Kabar ini akhirnya masyhur. Saking masyhure kabar ini akhirnya didengarkan atau sampai kepada telinganya raja. Pada saat itu rajanya adalah raja yang menganut keyakinan menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Rajanya penasaran, iki wong saka ndi kok iso menyembuhkan orang sakit. Sudah bawa ke istana. Wah, dua orang itu dibawa ke istana. Setelah dibawa ke istana, dua orang tersebut ini dipersingkat nggih. Dua orang itu dibawa ke istana, akhirnya yang terjadi bagaimana? Sama raja niku wau ditanya, "Siapa panjenengan?" "Kula niku utusannya Nabi Isa." "Kenapa panjenengan kok datang ke wilayah kami?" "Kami ingin berdakwah untuk kaum panjenengan semua Antioquia agar tidak lagi menyembah kepada berhala, agar tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa mendengar, agar tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa menolong panjenengan, beralih kepada Tuhan yang maha mendengar, beralih kepada Tuhan yang maha berkuasa, beralih kepada Tuhan yang maha segalanya." Raja mendengar hal tersebut langsung marah. "Berdiri kamu berdua." Dua rasul niku wau disuruh berdiri. Setelah berdiri ternyata sudah dikepung oleh para pasukan. Akhirnya dua utusan tersebut dipukuli rame-rame. Cara saiki di apa? Ya, di apa? Gebuki ya, digebuki tapi orang ngasih mati. Nah, setelah digebuki nggak habis sampai di situ, dimasukkan ke dalam penjara. Dua orang utusan Nabi Isa ini dimasukkan ke penjara. Akhirnya kabar dua utusan Nabi Isa ini digebuki terus kemudian masuk di penjara terdengar sampai telinganya Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa mengirimkan utusan yang ketiga. Makanya teng mriki cerita menika diabadikan fa'azzazna bisa lisin. Aku kuatkan dengan utusan yang ketiga. Nabi Isa mengirim utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga niki dalam beberapa riwayat dipun kenal dengan nama Sam'un. Siapa? Sam'un. Sam'un as-Sofa, bukan Sam'un al-Ghazi. Kalau Sam'un al-Ghazi niku Samson atau Simpson, nggih. Niku ceritanya tentang Lailatul Qadar. Kalau Sam'un al-Ghazi. Kalau yang di sini Sam'un as-Sofa, sama-sama Sam'unnya tetapi beda belakangnya. Kalau yang Lailatul Qadar sing akhirnya ada filmnya niku Samson dari Betawi ya. Nggih niku sing kelemahane nang wulu keteknya nggih. Itu Samson. Itu ceritanya Lailatul Qadar. Tapi kalau yang dicerita Antioquia atau Syekh Yasin niki Sam'un as-Sofa. Namanya Sam'un as-Sofa, datang kepada Antioquia. Tetapi Sam'un as-Sofa niki ketika datang ke Antioquia menggunakan strategi dakwah yang berbeda. Tidak seperti dua rasul sebelumnya. Kalau dua rasul sebelumnya itu langsung dakwahnya langsung. Kamu jangan sembah berhala, pindah harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahanmu itu ora iso mendengar, sesembahanmu itu enggak bisa menolong. Langsung begitu kalau yang dua rasul tadi sebelumnya. Lah sing Sam'un niki dengan cara yang berbeda datang ke negara Antioquia. Setelah datang ke negara Antioquia langsung ke tempat penjara di mana dua rasul sebelumnya ini ditahan. Matur kalih penjaga penjara, "Wahai penjaga penjara, saya mau menjenguk teman saya. Saya mau ngasih roti, mau saya bagikan ke para penghuni penjara." Akhirnya sama penghuni penjara dipersilahkan. "Monggo silakan."
Nah, silakan masuk. Setelah masuk akhirnya ketemu dengan dua rasul sebelumnya yang di penjara. Ditanya oleh Samun Al-Ghazi, panjenengan niku pripun kok iso sampai digebuki, kok iso sampai di penjara? Dijawab oleh dua rasul, saya mendakwahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya melarang mereka untuk jangan menyembah berhala. Kali Samun As-Sofa kemudian dinasehati, bro, carane dakwah ojo kecepetan kaya ngono kuwi. Carane dakwah itu jangan tergesa-gesa. Carane dakwah itu jangan memaksa. Kamu itu dakwahnya kaya dene wong tuwa sing meteng atau wong tuwa sing duwe kaya dene ibu-ibu sing wis tuwa nembe duwe anak. Jadi mungkin nikahnya sudah tua, terus kemudian punya anak pertamanya di usia yang sudah tua. Terus kemudian karena dia khawatir nanti nggak bisa menemani anaknya sampai besarnya anak, sehingga dia berkeinginan anaknya cepat besar. Akhirnya anaknya dimpani roti, sik bayi wis dikon mangan roti. Kira-kira bayi ini iso mangan apa mboten? Bisa apa enggak? Iso mangan roti apa enggak? Enggak bisa. Dia belum ngerti caranya memakan roti. Lah panjenengan niku dakwahe kaya ngono kuwi. Padha karo bayi sing guru iso mangan roti wis dikarepno dijejeli roti. Itu perempuan itu. Dua rasul tadi dinasihati oleh Samun As-Sofa. Nek dakwah aja kaya ngono kuwi. Jangan tergesa-gesa. Makanya wonten dawuh para ulama nggih, salah satunya wonten teng Nasaihul Ibad bahwasanya at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan. Ta'ani niku napa? At-ta'ani niku pelan-pelan. Tindakan pelan-pelan, tindakan berhati-hati, tindakan waspada, tindakan alon-alon, tindakan sing tenang miniku minallah saking Gusti Allah. Tapi wal ajalah, tindakan tergesa-gesa, terburu-buru itu datangnya minasyaitani dari syaitan. Tapi apakah semua perbuatan ketika terburu-buru itu datangnya dari setan? Boten. Ada beberapa hal sunnah yang justru malah sunnah untuk disegerakan. Napa mawon contohnya? Apa? Membayar hutang. Wah, kepala sekolah SMK-ne pinter. Membayar hutang kok kelikane hutang wae kowe. Meskipun al-ajalah minasyaiton tapi ada pengecualiannya. Wonten sing harus disegerakan, sunnah disegerakan. Salah satunya niki walaupun dijawab bayar hutang tepat waktu. Kalau sudah jatuh temponya ya kudu disaur dibayar hutang. Napa malih? Apa? Ini ada hadiahnya apa enggak? Ini Salim mudik ya. Ada hadiahnya enggak? Nil? Ada. Oh ada. Ini sudah satu disebut oleh Ustaz Ramal. Coba yang bisa menyebutkan satu lagi, tunjuk tangan, dapat hadiah. Apa lagi? Ngacung. Siapa? Mana? Ada Kak? Jak. Oh kakek, Jak. Ayo mic-nya cepet. Iku siapa? Oh itu ibu-ibu. Mbak. Maju aja, jangan jauh-jauh. Apa? Satu, membayar hutang. Harus disegerakan. Sunnah disegerakan kalau sudah waktunya. Nah ini, namanya siapa? Namanya siapa? Maju. Wis murung-murung mikir, bro. Dirupno. Maju. Udah nyala belum? Halo. Oh ya, halo. Halo. Dari mana ini? Lisa, Gus. Siapa? Lisa. Lisa siapa? Nailis. Siapa? Lisa. Blackpink. Lisa Blackpink kok tekan kene, mondok nang kene, udan-udanan bisa. Ya, jawabannya apa? Ngubur jenazah, Gus. Mengubur jenazah, ya, tajhizul mayit, ya. Bukan mengubur saja, pokoknya mengurus jenazah. Mengurus jenazah niku sunnah dipercepat segera mungkin.
mengurus jenazah. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal dunia niku sunahnya langsung disegerakan untuk diurus. Lah ngurus jenazah niku tidak hanya menguburkan, mulai dari apa? Memandikan dan seterusnya. Jadi tajhizul mayit niku disunahkan untuk didalokan. Pun niku dikasih hadiah. Yang ketiga apalagi? Siapa? Ada gak? Di pelan? Yang ketiga apa? Mungkin bapak-bapaknya atau ibu-ibunya nih. Hah? Oh itu ada. Ya itu aja. Tadi sudah dua, sing pertama bayar utang, ya diling-iling niki. Sing keloro ngeramut jenazah. Sing ketelu, loh mana? Oh ada juga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nggih, saking pundi, Pak? Saking Gedung Banteng. Oh, Gedung Banteng, nggih. Nggih. Asma Fathul Qorib. Fathul Qorib, wah niki kaya jenenge kudune apal Fathul Qorib niki. Wali santri napa? Nggih, Gus. Oke. Insya Allah kalau sudah punya anak sudah mendapat pasangan cepat-cepat dinikahkan. Oh iya. Yang ketiga adalah terkait dengan anak perempuan. Anak perempuan kalau sudah balik, sudah ketemu calonnya, niku sunah untuk segera dinikahkan. Perawan sudah balik, kalau sudah ketemu harus segera, bukan harus ya, sunah untuk segera dinikahkan. Kalau Gus Faizun gimana? Oh laki-laki, beda ya. Jadi orang tua kalau punya anak perempuan, nggih, orang tua kalau punya anak perempuan kok misalkan pun gadah sing cocok, sing pas, sunah untuk segera dinikahkan. Daripada kalau diundur-undur, kalau tidak segera dinikahkan malah timbul madharat yang lebih besar. Apalagi zaman sekarang wis genah-genah pacare mawon durung tentu dadi bojone. Iya apa enggak? Oke, niki untuk para tiang sepah khususipun para wali santri yang perempuan kalau sudah punya perempuan makanya teng mriki ada aturannya. Kalau sampai konangan enek sing pacaran lanang karo wedok langsung dipanggil orang tuanya, nikahkan di tempat. Siapa pora? Siap. Tadi dicilik siap. Nggih jadi tiang sepah ndak usah terlalu idealis pokoknya, wah niki kan anak saya masih kuliah, belum sarjono, harus menunggu sarjono, belum bekerja, belum ini, wah selamat dhisik malah kapok. Segera dinikahkan biar halal, tidak timbul madharat yang lebih besar. Nggih niki. Makanya niki pun dipun sunahkan menjadi yang ketiga. Kasih hadiah sudah? Pun. Yang keempat apa lagi? Ini tadi yang di sini nggih. Ada ya, Gus? Yang sini, yang putih, lem, coba aja. Putih niki. Yang keempat sudah 3 ya. Apa? Ja, itu baju putih.